pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kehidupan kita, akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungi apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan berkati kami ditibakan, kami bahkan diberikan nafas hidup dengan tidak kurang suatu apapun, hati yang penuh sukacita sehingga kami boleh menikmati pagi ini. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, tapi sebelum itu firman Allah akan kami dengar sebagai teladan dalam hidup kami. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa memberikan diri kami yang terbaik bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Biarkanlah kami seperti firman-Mu, firman yang terbuka sehingga orang lain juga melihat Allah melalui apa yang kami katakan dan kami perbuat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Walau seluruh dunia menentang kita. Bapak Ibu saudara jemaat, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dalam hidup kita. Ada banyak pilihan yang mungkin menghampiri kita, yang membuat kita bingung untuk menentukan yang mana. Bapak Ibu saudara dan saya harusnya tidak bingung lagi, karena kita harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Banyak dari kita yang mengatakan, walau seluruh dunia menentang pilihanku, aku tidak peduli, asalkan pilihanku itu adalah hal yang benar di mata Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata demikian, atau kita pernah berkata demikian. Kalimat itu terkesan begitu keren karena membela kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalimat ini benarkah berani dikatakan jikalau pisau sudah di leher kita? Masihkah kita berani berkata demikian? Atau jikalau apa yang kita punya, baik itu jabatan, harta kekayaan, akan diambil, mampukah kita tetap berkata, walaupun seluruh dunia menentang pilihanku, aku tidak peduli, asalkan pilihanku itu adalah hal yang benar di mata Tuhan? Dalam pembacaan kita, yang berani mengatakan seperti itu dicontohkan oleh Nabi Elia. Apalagi Elia berani berkata bahwa dia satu-satunya Nabi Tuhan yang berani melawan 450 Nabi Baal. Jika kita melihat konteks dari zaman Nabi Elia, hampir seluruh orang Israel di kerajaan utara menyembah kepada Baal. Apalagi satu ratu yang bernama Isabel, yang memerintahkan untuk melenyapkan semua Nabi Allah di kerajaan Israel, juga menyembah Baal. Tetapi Elia dengan berani memberikan tantangan kepada Raja Ahab, supaya Elia bisa melawan para Nabi Baal itu, yang pada saat itu dipuja-puja. Tentu saja tujuan Elia bukan untuk memperlihatkan kehebatannya, bukan untuk memperlihatkan kemampuannya, tetapi untuk menyadarkan supaya orang Israel sadar akan kesalahan mereka yang telah menyembah berhala, yang telah menyembah Allah lain, sehingga bangsa itu kembali berbalik kepada Allah yang sesungguhnya. Dalam sejarah juga banyak dicatat
banyak orang yang mampu mengatakan hal di atas tadi. Walaupun seluruh dunia menentang pilihanku, tetapi kalau pilihan itu hal yang berkenan di hadapan Allah, aku tidak akan takut. Ada kalanya kita itu diperhadapkan kepada pilihan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Masih beranikah kita mengatakan kalimat tadi? Jikalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya tahu dengan persis resiko besar yang akan menanti kita. Mampu tidak kita seperti Elia? Kita tahu ketika Elia mengatakan hal itu, sudah pasti dia akan menemui resiko besar. Karena pemimpin pada saat itu saja menyembah Baal. Orang yang berkuasa pada saat itu saja menyembah berhala. Lalu dia datang mengatakan dengan lantang bahwa dia dapat seorang diri melawan 450 Nabi Baal. Sudah pasti para penyembah Nabi Baal itu akan menyerang dia. Tetapi Elia tetap berani karena dia tahu apa yang dia perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Yang dia perjuangkan adalah kemuliaan Allah. Ibu, Bapak, Saudara dan saya, masih beranikah kita? Walau seluruh dunia menentang, aku tidak takut. Asalkan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk tidak takut mengatakan hal ini secara lantang. Saya mengajak kita untuk tidak takut untuk melakukan semua jenis kebenaran. Sekalipun resikonya mungkin membuat kita lemah, membuat kita khawatir. Tapi toh Tuhan beserta. Karena memang tujuan hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan baru bagi kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, sekalipun ada sebuah resiko atau banyak resiko yang kami hadapi, karena kami memperjuangkan firman Tuhan, karena kami ingin mengandalkan hidup kami sesuai dengan keinginan Tuhan, karena kami ingin memancarkan terang firman Allah dalam hidup kami tidak takut. Walau seluruh dunia menentang kami, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang sungguh dalam hidup kami. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, Tuhan. Kiranya firman inilah yang menjadi teladan, yang menjadi kekuatan, sehingga benar kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami, ini syukur kami di pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup itu. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.